terhadap sumbu ibu. Jadi kalau letak bayi memanjang, sumbu ibu begini, letaknya begini. Melintang, sumbu ibu begini, letaknya begini. Makanya itu malpresentasi bagian yang terbawa yang kita dapat pada saat kita melakukan pemeriksaan mau leopol atau pemeriksaan dalam. Malpresentasi itu banyak. Ada malpresentasi dahi. Bagian terbawah kita periksa dahi, dagu, muka, bokong. Nah itu, makanya istilahnya malpresentasi bokong. Kalau posisi yang dinamakan malposisi, bagian yang ketika kita melakukan pemeriksaan dalam, apa denominator yang kita dapat? Apakah ubun-ubun kecil, apakah sabung? Nah itu, makanya malposisi kita lihat posisi ubun-ubun kecil terhadap denominatornya kabul, ya. Itu yang namanya malposisi. Kita bahas malpresentasi bokong karena ini juga salah satu emergensi yang bisa bikin panik kalau kita nggak ngerti bagaimana cara tolongnya, ya. Ada berapa jenis malpresentasi bokong? Jadi malpresentasi bokong itu ada bokong komplit, bokong kaki, bokong murni, ya. Kalau kita baca teorinya, bagaimana yang dikatakan bokong komplit? Bokong komplit namanya paket komplit, ya ada bokong, ada juga yang lain, ya. Itu ingatnya aja gitu. Karena komplit bukan hanya pantat aja, ada pantat, ada lagi bagian lain, misalnya kaki. Itu namanya komplit. Nah, kalau yang presentasi kaki gimana? Ya namanya aja presentasi kaki, pas kita PT kaki yang di bawah, ya nggak ada bokongnya, ya. Nah, kalau presentasi kaki ini ada yang parsial, ada yang komplit juga. Kalau parsial ini cuma satu kakinya turun, satunya enggak. Komplit dua-duanya turun kayak Superman gitu, udah turun dua-duanya, ya. Yang murni ini namanya Frank Bridge. Nah, kalau ditanya bagaimana teorinya? Nah, murni, kita katakan murni kalau ini ya femurnya, hipnya fleksi. Kan ini kan? Jadi kalau bokong murni begini dia. Ya. Kalau bokong komplit begini dia. Ada bokong, ada pantat, ada bokong, ada kaki. Kalau dia presentasi kaki dua-duanya begini, ya. Nah, kalau teorinya gimana? Kalau bokong murni ini fleksi pada ini fleksi femurnya, lututnya ekstensi. Bokong komplit, ininya fleksi ya, pahanya fleksi, lututnya juga fleksi, bengkok. Fleksi dia, fleksi bengkok ya. Kalau bokong kaki yang di bawah ya. Yang mana yang boleh lahir normal? Murni, bokong murni. Komplit boleh tidak? Yang boleh lahir normal murni dan komplit ya. Presentasi kaki kita tidak sarankan untuk lahir normal. Kenapa? Ayo, kenapa presentasi kaki tidak boleh? Kita nggak sarankan normal. Masalah boleh atau tidak boleh itu keputusan pasien. Yang penting kita sudah ilmu konsen. Kenapa kaki kita tidak sarankan normal? Karena kaki bagian kecil. Pembukaan kalau kepala, pembukaan lengkap buka 10, baru kepala turun. Bukan lengkap. Kaki buka 4 pun kaki turun. Ketika buka 4 kaki turun, kadang dia tidak sendiri. Biasanya kaki bawa teman. Itu susahnya presentasi kaki. Tak pernah dia mau sendiri. Kadang dia turun, begitu dia turun kaki kena buka. Ada juga yang ikut turun. Nah, biasanya paling sering turun ikut apa? Tali pusat, prolap. Dan ketika terjadi prolapse itu emergensi yang betul-betul harus ditangani cepat. 8 menit itu bisa meninggal bayi. Ya. Nah, makanya kita nggak mau sampai ada risiko kayak gini. Biasanya yang kaki kita SC. Tapi kalau kita sudah inform konsen, pasiennya nggak mau, pasiennya sudah dijelaskan gini ya sudah keputusan pasien. Karena kadang-kadang ada pasien bilang, dok, karena sebelumnya saya dulu kaki lahir aja normal, ya memang. Tapi kita sampai bisa prediksi nggak ada. Makanya itu yang bisa lahir normal cuma ini dan ini, ya. Yang mana lebih susah untuk lahirkan, bokong murni atau bokong komplit? Kalau kita pervagina, ayo komplit atau murni? Komplit itu ada pantat, ada kaki. Murni cuma pantat aja. Komplit. Tapi yang bisa dilahirkan murni. Nanti kenapa lebih susah nanti kita lihat dari proses untuk melahirkannya.
Ya. Apa penyebabnya? Sama, ya faktor ibu dengan faktor janin. Faktor ibu apa contohnya? Kelainan anatomi uterus, kelainan plasenta, contohnya tadi plasenta previa, kelainan pada cairan ketuban. Polihidramnion atau oligohidramnion, polihidramnion itu banyak cairan ketubannya banyak berenang terus, nggak tahu dia pusing dia, posisinya gimana dia, kan sama, nggak ada ininya ya. Oligo sama, nggak ada yang ketubannya dia nggak bisa gerak, jadi nggak bisa dia ke posisi ininya, ya. Multipara sama, karena multipara sudah longgar dia kandungannya lah istilahnya, ya. Genetik. Ada orang yang memang G1 kok sudah sukses tidak ada faktor lainnya, bisa aja faktor genetik ya. Faktor janin ini apa? Prematur. Bayi kecil cenderung sungsang. Bayi prematur cenderung kelainan malpresentasi ya. Kelainan anatomi janin, contoh apa? Hidrosefalus. Itu resiko dia kelainan posisi malpresentasi besar ya. Kehamilan multiple gimana? Ya iya, banyak di dalam bayinya. Susah mau geraknya gimana? Mereka aja di dalam berdesakan, jadi susah mengambil posisi ya. Idiopatik ini yang kadang kita nggak jelas. Anak pertama kok sungsang ya? Ya ini kita nggak tahu juga kok dia sungsang. Ya biasanya kan dari pergerakan bayi ini kita berharapnya. Bagaimana kita tegakkan diagnosis? Sebenarnya penegakan diagnosis sungsang nggak terlalu susah teorinya. Tapi palpasinya kadang yang susah. Kenapa? Kadang ibunya terlalu, kalau dia obes apa kadang susah. Ya, bagaimana diagnosa? Dari anamnesa biasanya ibunya bilang, kok gerakan janinnya lebih banyak di bawah ya daripada di atas. Nah, itu harus pikir, wah mungkin susah ini. Ya. Kedua, kita lakukan pemeriksaan Leopold 1, apa yang didapat? Lentik malah, ya. Kalau Leopold 1, apa yang didapat? Lentik kepala ini, ya. Nah, yang di bawah yang kita dapat tuh, lunak, bokong, itu Leopold. Pastikan dengan apa? Ini kalau di puskesmas atau yang tidak ada USG, DJJ, DJJ-nya kok tinggi ya? Ini sudah kehamilan. Kita mulai harus agak was-was kehamilan sungsang di atas 7 bulan ya. Kenapa? Kalau dia masih 6 bulan sungsang, ya bisa aja kalian DJJ, memang posisi DJJ-nya gitu, belum tentu sungsang tapi memang DJJ-nya gitu. Tapi kalau sudah 8 bulan biasanya harusnya posisi kepala di bawah, DJJ harusnya sudah bergeser ke bawah ya. Pemeriksaan dalam terhadap bagian leher atau bagian kecil ya. Kemudian USG itu kalau kita udah lihat USG bokong, udah pasti bokong itu. Yang ada namanya kita USG bokong yang keluar kepala, nah itu bisa aja keluar kepala kalau misalnya dia pulang ternyata banyak putar. Tapi kalau pada waktu kita USG lihatnya pantat ya memang pantat, tapi tidak bisa berubah kecuali bayinya berputar. Nah, bagaimana membedakan kaki dan tangan? Ini yang sering juga salah kalau kita bedakan kaki dengan tangan. Ini yang perlu tahu. Kalau kaki gimana? Jari kaki ini kita lihat ya. Jari kaki ini pendek-pendek dia. Nah, jari kaki lebih pendek daripada telapak kaki. Jadi kalau kita VT, kita lama semua ada bagian kecil, ada bagian kecil. Dia kan hanya VT bagian kecilnya. Susuri dia. Bagian panjang ternyata yang ini lebih panjang dari ini, kemungkinan kaki ya. Karena jari kaki itu lihat ini ya gambarnya, jari kaki itu pasti lebih pendek. Capek gitu. Nah, jari kaki dia lebih pendek. Kalau jari tangan gimana? Jari tangan itu hampir sama panjang. Maaf, saya salah tulis ini. Jari tangan hampir sama panjang dengan telapak tangan, ya. Gimana? Lihat aja telapak tangannya kita kan. Panjang jarinya hampir sama dengan telapak tangan. Makanya kalau saya susuri, jangan lihat terlalu bagian kecil. Ini tangan susuri untuk mengetahui kaki atau tangan. Kedua, ujung jari kaki hampir berada pada satu garis lurus. Maksudnya gimana dong? Lihat ini. Ini kalau kita lihat kaki, ini mirip aja kan? Kayak gini kan lurus kan? Kalau tangan coba kita lihat tangannya kita. Antara ibu jari, gini dia. Nggak ada yang lurus kayak kaki. Kalau kaki kan sudutnya antara ibu jari paling cuma beda dikit. Nah, ini dia melengkung memang kalau tangan, ya. Tiga, kaki terdapat 3 tonjolan tulang. Tonjolan apa aja? Calcaneus yang tumit, yang kirinya kita itu kan kalau ini. Kemudian yang malleolus ini yang kiri kanannya ada tonjolan di telapak kaki kita ini.
yang kiri kanan ada benjolan, itu bisa teraba pada waktu PC. Kaki, kalau teraba 3, kaki. Kalau tangan cuma 2, yang teraba pas benjolannya, radius 6. Nah itu bedakan. Yang terakhir, kaki ini datang sopan santun dia nggak bisa salaman dia. Ada sopan santun. Kalau kita PT, kita kaki biasanya tidak ada refleks grasping, tidak ada refleks menggenggam. Kalau tangan, kalau memang dia tangan, kadang kita begini, kadang dia begini. Nah ini tangan ini, dia ada refleks menggenggam, itu refleks bayi. Ya. Kalau kita sudah dapat, kita begini, ada yang begini, ada yang tangan ini. Ya. Kalau tangan itu wajib rujuk. Kenapa kita perlu tahu ini? Karena beda sekali. Persalinan sungsang masih boleh kita coba normal. Tapi kalau tangannya kita dapat kemungkinan lintang. Kalau lintang kita coba normal katastrofik. Parah, kemungkinan bayi jelek. Nah, ini yang sering ditanya, dok bisa tidak partus normal kalau sungsang? Bisa dong. Ini syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk kita mau coba normal, ya. Persalinan sungsang boleh normal. Yang pertama sebelum kita terpenuhi inform consent dulu ya tentang risiko, tentang kemungkinan dia bisa normal atau tidak. Yang paling penting inform consent risiko untuk bayinya. Begitu ibunya sudah setuju dan mau normal, baru kita kalau memang dia memenuhi syarat kita coba normal. Tapi kalau dia memenuhi syarat, ingat tetap inform consent. Kenapa? After coming head, kadang kita nggak bisa prediksi juga. Kadang sudah terpenuhi syarat, masih ada juga yang nyangkut. Itu yang kita nggak bisa prediksi. Jangan sampai walaupun secara teori syaratnya terpenuhi, pas nyangkut pasti kita akan ditanya, dok katanya boleh normal, kok nyangkut? Nggak siapa yang tahu, makanya perlu inform consent. Itu penting ya, inform consent. Apa syaratnya? Tidak ada kontraindikasi pervaginam. Contoh kontraindikasi pervaginam apa? Tidak ada panggul sempit. Memang luas aja panggulnya, itu contoh kontrol. Tidak ada kontraindikasi pervaginam. Tidak ada placenta previa. Ya. Bukan bekas SC. Bekas SC dapatnya sungsang, kita nggak coba normal. Kenapa? Bekas SC itu resiko persalinan sungsang kita akan melakukan manipulasi pada janin. Resiko untuk terjadi ruptur. Ya. Tidak ada kelainan anatomi fetus atau ibu. Tidak ada kelainan janin atau bayi ya atau ibunya. Berat badan 2.500 sampai 3.500 gram. Ya itu yang tadi. Kenapa? Kalau berat badannya terlalu kecil, kepalanya besar. Kenapa kalau kepalanya besar dong? Bukannya bisa ini. Memang bisa aja lahir. Cuma permasalahan gini. Kalau kepalanya lebih besar dengan anggap dia bokongnya. Anggap pembukaan 6 bokong sudah bisa turun. Bokong sudah turun. Kepala yang sudah kena pembukaan belum maksimal, bokong nanti sudah turun, kepala belum keluar. Entrapment nanti dia. Nah, kalau kayak gitu bayi bisa meninggal, ya. Itu persalinan bokong, persalinan sungsang. Kemudian apa lagi? Usia kehamilan lateran atau lebih atau sama dengan 36 minggu, alasannya sama ya. Karena bayi preteran cenderung bayinya kecil. Bokong murni atau komplit. Stafnya terlatih, kepala tidak hiperekstensi. Nah ini baru bisa kelihatan dari USG. Ya, hiperekstensi maksudnya gimana? Normal posisi bayi dalam kandungan dia begini. Ya, eksosolan dia tunduk dia gini. Kenapa posisinya gini? Dalam posisi gini, diameter ini paling kecil, cuma 9,5 cm. Artinya ini namanya posisi occipito-pragmaticus. Dia posisi gini, diameter yang mau melewati pintu atas panggul kecil. Tapi ke dalam keadaan ekstensi ini sudah semi ekstensi. Ini dia diameternya langsung meningkat kan? Jadi 12,5. Apalagi ini namanya occipito mentalis, mendongak dia. Kalau kayak gini kita mau coba sungsang, percaya macet. Kenapa? Karena dia posisi mendongak, nggak bisa lewat dia. Akibatnya apa? Kaki turun, pantat turun, badan sudah lain sampai scapula, kepala nyangkut. Nah itu kepala tidak hiperekstensi. Yang berikutnya multipara dan pernah melahirkan bokong. Kalau dia multipara, bayinya pernah lahir besar, ternyata ini cuma 2,8 bokong, boleh kita coba, ya. Tapi jelaskan resikonya. Nah, gimana itu tadi yang subjektif. Nah, objektifnya gimana? Kita pakai ini skor 1 Gini Andros skor. Ini kita hitung skornya ya. Jadi kita mulai lihat dari paritasnya, usia kehamilan, taksiran berat, riwayat letak bokong, kemudian nilai pembukanya berapa, coachnya berapa. Nah, kalau dia nilainya kurang atau 4, sebaiknya kita nggak coba normal. Kenapa? Resiko dia
macet. Kalau dia lebih dari 6, pertimbangannya bukan dibilang boleh coba normal, rekomendasinya kemungkinan untuk persalinan normal lebih tinggi, ya. Artinya ini untuk mendeteksi. Jadi kalau pasien datang sudah misalnya usia kehamilan udah cukup bulan, ternyata beratnya cuma beratnya kecil aja, habis itu ternyata sudah pernah lahirkan bokong, ini pasti skornya lebih dari 6. Dia datang sudah buka 56, konseling, ibu persalinan bokong resikonya gini ya, bisa terjadi after coming head, kita nggak bisa prediksi. Tapi ini masih boleh, kalau mau dicoba normal masih boleh. Tapi jelaskan resikonya dulu, ya, karena after coming head kadang kita nggak bisa prediksi. Terutama pada saat kita melahirkan kadang bisa terjadi defleksi. Ketika defleksi susah lahir bayi. Akibatnya bayinya lahir meninggal, kita disalahkan lagi. Katanya boleh dong lahir normal, kok mati lah. Ini susah kita jelaskannya. Makanya info konsen penting. Nah, bagaimana bila kita mendapatkan kasus persalinan bokong? Sama ya, ini yang tadi lagi berulang. Prinsipnya jangan panik, panggil bantuan, tetap infokan kondisi janinnya. Nah, bagaimana cara melahirkan bokong? Metode persalinan bokong itu ada 3, ya. Ini spontaneous breast delivery. Kita biarkan aja prosesnya secara normal. Kita nggak lakukan, kita cuma bantu sangga aja. Kita nggak melakukan manual aid. Yang biasanya kita lakukan ini assisted, parsial, manual aid. Jadi begitu bayinya sudah lahir sampai sebatas umbilikus kita lakukan bantuan. Ya. Yang ketiga ini total breast extraction. Kita dari awal sampai akhir kita yang melahirkan, kita yang lahirkan bayinya. Ini tidak direkomendasikan, ya. Ini kalau untuk kasus-kasus yang emergensi, contohnya bayinya gawat janin, terus ini dia pembukaan sudah lengkap, gawat janin, pusat rujukan jauh, karena kita mau tidak mau lakukan ini. Kedua, kadang gawat janin pun tidak harus lakukan ini. Kalau memang masih bisa sempat rujuk aja. Kenapa? Karena resiko ketika kalau ini kita nggak biasa lakukan, ini resiko macet ini nyangkut ini besar. Makanya ini harus betul-betul tenaga yang ahli. Kalau yang ini parsial, yang biasa kita lakukan dengan manuver yang diajarkan, ya ini namanya manual aid. Nah, bagaimana prinsip kalau persalinan bokong 3 ya, fase lambat, cepat, lambat. Ya, pernah dengar? Jadi begitu pantatnya dengan bokongnya lahir, kita tungguin aja, nggak usah langsung ditarik gini ya, tidak buru-buru. Jadi itu fase lambat. Fase lambat itu dari lahirnya bokong sampai batas ke umbilikusnya, sampai sebenarnya batas ke umbilikus ya. Dari umbilikus sampai mulut itu fase cepat. Kemudian dari setelah lahir barunya balik fase lambat. Kenapa? Fase lambat pertama kita kenapa nggak tarik langsung? Begitu kita tarik langsung posisi bayi ini kadang kaget dia jadi menjunjung tangannya. Kedua refleksi dia. Itu kita makanya tunggu aja sampai lahir umbilikus. Yang penting denyut jantung bayi bagus. Kemudian fase cepat dari mana? Dari ketika sudah kelihatan dia punya umbilikus sampai lahirnya mulut ya. Nah, itu ketika fase cepat kita bebaskan tali pusatnya supaya nggak terlalu ketat. Kemudian kita lakukan, kenapa fase cepat? Di situ kita lakukan manuver untuk membantu lahirnya bayi. Fase lambat itu apa? Yang ketiga, fase lahirnya kepala. Kenapa kepala tidak boleh kita lahirnya juga terlalu cepat? Dibilang lambat, tapi bukan juga lambat banget ya. Jangan lebih dari 5 menit juga lahirkan, karena lambat banget juga tidak bagus juga. Kenapa fase lambat? Karena bayi itu lahir dari tekanan yang tinggi dalam intraabdomen keluar, tiba-tiba terjadi perbedaan tekanan, bisa terjadi pembuluh darah di otak pecah, bisa jadi pendarahan pada bayi.